Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ligar Hemawan, mahasiswa STEM di Bandung, NPM 10119062. Saya akan menerangkan tentang Ma'rifatul Rasul atau mengenal Rasul. Makna dari Rasul atau kedudukan Rasul, baginda Nabi Muhammad SAW adalah sebagai hamba yang diantara hamba Allah lainnya. Sebagai hamba Rasul memiliki ciri yang juga sama dengan manusia. Beliau sebagai manusia mempunyai nasab dan jasadnya. Sebagai hamba menunjukkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa yang Allah berikan kemuliaan berupa wahyu dari Allah. Untuk mengetahui Nabi baginda Muhammad SAW dapat kita lihat secara pasti dari perjalanan sirah Nabi, khususnya di dalam fikih sirah. Abidin min ibadillah, hamba di antara hamba Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai hamba dan manusia biasa juga, makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan sebagai aktivitas lainnya dikerjakan dan ditunaikan dengan baik. Rasul melaksanakan keperluan sebagaimana manusia lainnya melaksanakan keperluan dari keadaan, dan disimpulkan bahwa Rasul sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia, sehingga dapat dikerjakan oleh baginda Muhammad SAW dilaksanakan kita secara baik. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan perintah Rasul, karena Allah telah mengutus Rasul dari kalangan manusia juga. Allah berfirman, "Qul innama ana basrum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusrik bi'ibadati rabbih ahad." Artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun, dan beribadat kepada Tuhan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 8, Surat Al-Kahfi Surat 18 ayat 110. Wajibuna nahwar Rasul atau kewajiban kepada Rasul. Kita sebagai hamba Allah dan umat baginda Nabi Muhammad SAW wajib mengikuti tingkah laku baginda Nabi Muhammad, karena baginda Nabi Muhammad adalah seorang yang bisa disebut Al-Quran berjalan, dan juga perkataannya dan hadis-hadisnya serta sunnah-sunnahnya wajib kita ikuti karena hukumnya wajib. Rasul adalah pembawa keberkahan bagi umat manusia dan penyelamat alam semesta, sehingga kita wajib untuk mengikuti agar kita selamat. Rasul itu bagikan barometer yang dimana arah tujuannya adalah surga, dan siapa yang tidak mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, ia termasuk orang-orang yang kafir, karena adalah percaya adanya Rasul termasuk rukun iman. Wajibatul Rasul atau tugas-tugas Rasul. Tugas Rasul adalah yaitu memberikan contoh kepada umatnya agar selalu berlaku dan bersifat baik, sehingga umat-umatnya bisa mengikuti. Yang pertama yaitu Rasul mengubah akidah manusia dari kekafiran hingga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan orang-orang yang berpikir cerdas, di mana pada zaman dahulu
orang-orang menyembah berhala, dan berhala itu dibuat oleh dengan sendirinya. Dan Rasul memberikan tugas Rasul yaitu memberikan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran adalah sebagai barometer hidup manusia agar hidup dengan teratur, disiplin dan sehingga manusia bisa menjadi manusia yang baik dan berakhlakul karimah. Manfaat-manfaat dari mengikuti Rasul yaitu hidup kita akan tenang, batin kita tidak akan merasakan keguncangan, kegelisahan, sehingga kita akan mempunyai pikiran yang rasa tenang dan batin yang tenang. Yaitu manfaat mengikuti Rasul, hidup kita akan aman di dunia dan di akhirat. Kita bagaikan orang yang terstruktur, terdisiplin oleh Al-Quran, karena Al-Quran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW adalah Al-Quran sebagai penyelamat hidup manusia. Dan kita wajib mengikuti tugas-tugas Rasul, yaitu memberikan dakwah kepada orang-orang yang belum mengetahui, mengajarkan ilmu walaupun satu ayat. Demikianlah penerangan tentang Rasul. Apabila ada kesalahan baik ucapan atau tulisan, harap dimaklum karena saya dalam tahap pembelajaran untuk membuat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.